Bab 846. Pindah ke rumah keluarga Tang. Klu Tang sangat tertekan. Mengapa dia kehilangan ingatannya? Apa yang terjadi selama periode ini? Qin Tiasu tidak tahu apa yang terjadi pada Klu Tang, atau mengapa dia kehilangan ingatannya. Jangan pikirkan itu, ayo pergi berbelanja, kata Qin Tiasu. Ya, baiklah. Klu Tang pada dasarnya tinggal di rumah selama periode ini, dan itu juga sedikit membosankan. Tunggu dulu, aku akan mengganti pakaianku. Dia bangkit dan berjalan menuju villa. Dia baru saja selesai mengganti pakaiannya dan sebelum dia berjalan keluar dari pintu villa, Kingston Jiang tiba. Kingston Jiang memegang seikat bunga di tangannya dan menyerahkannya kepada Klu Tang dengan senyum cerah di wajahnya. Klu, ini untukmu. Klu Tang melengkungkan bibirnya dan berkata, siapa yang suka? Meskipun ingin menerimanya, dia tidak menjangkau karena dia mengeluh tentang Kingston Jiang yang sudah sebulan tidak datang kepadanya. Qin Tia, ayo pergi. Dia membawa Qin Tiasu untuk pergi. Dan Kingston Jiang memandang Qin Tiasu dengan malu di wajahnya, menyapa, dan bertanya, kamu juga ada di sini. Qin Tiasu berkedip dengan Kingston Jiang dan berkata, ya, aku akan menemani Klu. Abaikan dia, cabul besar, bajingan besar. Klu Tang menarik Qin Tiasu dan pergi. Qin Tiasu melirik Kingston Jiang dengan tatapan polos. Kingston Jiang tanpa daya mengelus hidungnya. Dia juga tidak mengejarnya, melainkan langsung pergi ke Mortal Clinic. Bulan ini, Bloody ada di sana. Meskipun dia adalah putra surgawi, tapi sekarang negara Dacia sudah tenang dan tidak ada yang harus dihadapi. Dia sedang menunggu Kingston Jiang di Mortal Clinic. Ketika Kingston Jiang tiba, dia menemukan bahwa Mortal Clinic memiliki satu orang lagi. Itu adalah Xini Wen, putri Tuan Bei Jiang, juga pacar Bloody. Bos, kamu di sini. Keduanya mulai bosan bersama. Ketika Kingston Jiang berjalan mendekat, Bloody segera melepaskan Xini Wen di tangannya. Dan Xini Wen merapikan pakaiannya yang berantakan, wajahnya yang cantik memerah, kepalanya tertunduk, dia tidak mengatakan apa-apa. Kingston Jiang melihatnya, tersenyum, dan berkata, aku tahu kamu masih di sini. Aku di sini hanya untuk memberitahu bahwa aku akan pindah ke keluarga Tang selanjutnya. Pergi ke tempat kakak ipar. Bloody terkejut dan bertanya, kakak ipar telah memulihkan ingatannya. Kingston Jiang menggelengkan kepalanya dan berkata, belum, tapi, aku pikir, selama aku pindah, muncul di sebelahnya setiap saat dan mengejar Klu lagi, dia akan segera menyukaiku. Selain itu, aku masih harus meninggalkan negara Dacia dan pergi ke luar negeri. Kingston Jiang memandang Klu dengan sangat baik, jadi dia merasa lega. Dia berjanji pada Sky dan dia akan melakukannya. Jika dia menyesalinya dan Sky melompat keluar lagi untuk menimbulkan masalah, maka ini juga masalah. Oke. Bloody tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, pernikahanku dengan Xini Wen telah diputuskan, dan itu akan menjadi tanggal 28 bulan depan. Kingston Jiang mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa tanggal. Hari ini baru tanggal 8. 28 bulan depan, ada lebih dari 1 bulan tersisa. Bos, kamu harus menjadi tuan pernikahanku. Oke. Kingston Jiang tersenyum dan berkata, kamu menikah, dimanapun aku berada, aku pasti akan datang. Itu bagus. Lokasi pernikahan telah diputuskan. Itu di Imperial Residence. Aku berencana untuk pindah ke sana dulu. Tidak keberatan, kan? Bloody memandang Kingston Jiang dengan mata besar. Kingston Jiang tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin keberatan? Jangan katakan itu lagi, aku akan pergi ke keluarga Tang dulu. Setelah Kingston Jiang datang untuk menyapa Bloody, dia bergegas ke keluarga Tang. Setelah pergi ke keluarga Tang, Klu Tang telah kembali. Meskipun wanita suka berbelanja, satu belanja adalah 1 hari penuh. Tapi Klu Tang benar-benar tidak punya banyak pikiran, lesu dan tidak punya apa-apa untuk dibeli, jadi dia hanya berkeliaran sebentar dan kembali. Klu, di mana kamu?
Kingston Jiang memasuki villa keluarga Tang dan melihat bahwa Klu Tang ada di sana. Dia tersenyum dan menyapa Klu Tang. "Kingston, kamu sudah datang. Kakak ipar, silakan duduk. Cepat, buat teh untuk Kingston Jiang." Ketika Kingston Jiang tiba, orang-orang dari keluarga Tang sedang sibuk. Kingston Jiang mengabaikan orang-orang keluarga Tang lainnya, dan tatapannya tetap pada Klu Tang. Dia melihat Klu Tang cemberut dengan ekspresi ketidakpuasan, menyentuh dagunya dengan ragu, dan bergumam dengan ragu, "Ada apa sayang, siapa yang membuatmu marah?" "Klu, Kingston." Keduanya berbicara serempak. "Kamu bicara dulu." Keduanya berbicara secara bersamaan. Klu Tang tersipu dan berhenti berbicara, tetapi menunggu Kingston Jiang berbicara. Kingston Jiang juga tersenyum dan berkata, "Biarkan aku bicara dulu, kelak aku akan tinggal di rumah keluarga Tang." "Oh," Klu Tang berkata dengan lembut. Tampaknya dia tidak peduli dengan Kingston Jiang yang tinggal di keluarga Tang. "Yang ingin aku tanyakan adalah, apa ini?" Dia mengeluarkan kabel hitam, menyerahkannya kepada Kingston Jiang, dan bertanya, "Aku menemukan bahwa aku selalu membawa barang-barang ini, tetapi aku tidak ingat apa itu." "Ini 81 jarum kematian." Kingston Jiang memandang Klu Tang dan bertanya, "Ngomong-ngomong, di mana pedang pembasmi iblismu?" Klu Tang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pedang pembasmi iblis apa? Aku tidak tahu dan tidak punya ingatan." "Omong-omong, bagaimana cara kerja 81 jarum kematian?" Klu Tang sangat penasaran. Kingston Jiang berdiri, berjalan menuju Klu Tang, dan duduk di sampingnya. Klu Tang menggerakkan tubuhnya sedikit, menjaga jarak tertentu dari Kingston Jiang, mengarahkan jarinya ke arahnya, dan berkata dengan nada memerintah, "Oke, duduk saja di sana, jangan bergerak." Kingston Jiang tersenyum. Setelah itu, Klu Tang mulai mengenalkan cara menggunakan 81 jarum kematian. Benda ini sama dengan 81 jarum dahsyat. Namun, yang satu untuk menyelamatkan orang dan yang lainnya adalah untuk membunuh. "Baik, mengerti." Mengetahui cara membelah kabel hitam menjadi jarum hitam, Klu Tang memungut 81 jarum kematian, bangkit dan berjalan ke atas. Orang-orang keluarga Tang di samping tidak mengatakan sepatah kata pun. Sampai Klu Tang pergi, Rilan Tang baru menatap Kingston Jiang dengan penuh semangat. "Kingston, semakin muda umurmu, kakek semakin tua, dapat hidup dalam beberapa tahun. Aku mendengar bahwa kamu adalah petarung. Apa kamu bisa mengajariku? Aku juga ingin hidup beberapa tahun lagi." Keluarga Tang telah menetap di ibu kota. Ia juga merupakan anggota Kamar Dagang Era Baru. Berkat bantuan Kintiasu, keluarga Tang semakin sukses. Sekarang keluarga Tang adalah salah satu keluarga paling berkuasa di negara Dacia. Dan Rilan Tang juga mengalami banyak hal tahun ini, tahu banyak cerita di dalam. Dia secara alami tahu bahwa Kingston Jiang adalah seorang petarung, dan dia juga tahu bahwa Klu Tang dulunya adalah seorang petarung marsial, tetapi sekarang ia telah kehilangan keahliannya. Seperti kata pepatah, semakin kaya kamu, semakin kamu takut mati. Rilan Tang memimpin keluarga Tang menuju kejayaan, dan dia tidak ingin mati. Klan Tang juga menatap Kingston Jiang dengan penuh semangat, dengan sentuhan doa di wajahnya, berkata, "Kakak ipar, aku juga ingin menjadi petarung yang kuat." "Kakak ipar, aku juga mau." Graham Tang juga mengikuti. Seluruh keluarga memandang Kingston Jiang dengan memohon. Kingston Jiang mengerutkan kening. Tidak semua orang bisa berlatih seni bela diri, ini bergantung pada talenta. Tapi dia tidak ingin menyapu minat orang-orang keluarga Tang. Setelah berpikir sebentar, dia berkata, "Aku benar-benar tidak punya waktu untuk mengajari kalian, jadi biarkan Klu yang mengajari kalian setelah Klu memulihkan ingatannya. Dia sangat kuat. Itu saja, aku akan naik ke atas untuk melihat Klu dulu." Setelah berbicara, Kingston Jiang bangkit dan berjalan menuju kamar Klu di lantai 3. "Kingston sialan, Kingston berengsek, jangan datang menemuiku selama sebulan." Segera setelah tiba di lantai 3, di luar kamar Klu,
dia mendengar kutukan Klu Tang dari dalam. Bersambung.